Hai Lur, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan mencoba merangkum film series garapan Netflix yang sedang menjadi perbincangan. Film series ini berjudul Squid Game tahun 2021. Squid Game berkisah tentang orang-orang yang putus asa, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelesaikan game demi meraih hadiah. Dan Mimin mengingatkan konten ini mengandung spoiler. Bagi kalian yang ingin menonton secara full, Mimin sarankan untuk menontonnya di Netflix langsung. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Jika berkenan bisa bantu klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Di episode 1 ini diperlihatkan kepada seorang lelaki yang bernama Ki-hun, yang tengah sarapan sendirian. Ki-hun tinggal berdua bersama ibunya. Ia memiliki seorang anak bernama Ga-yeong. Ga-yeong tinggal bersama mantan istrinya. Di sini, ibu Ki-hun memberikan 10.000 won kepada Ki-hun untuk dibelikan makanan kepada cucunya di hari ulang tahunnya. Mereka berdua memiliki kesulitan ekonomi, di mana Ki-hun kehilangan pekerjaan. Ditambah pinjaman rentenir begitu besar. Nah, demi menyambung hidup, ibunya bahkan rela bekerja sampai banting tulang. Bahkan sebagian uangnya pun ia sisihkan untuk membayar bunga rentenir milik Ki-hun. Ki-hun, dasar anak durhaka. Setelah ibunya pergi, Ki-hun dengan gilanya mencari tabungan milik ibunya yang ia simpan. Tak butuh waktu lama, Ki-hun berhasil menemukannya. Tiba di mesin ATM, Ki-hun mencoba mengambil uang milik ibunya. Saat ia memasukkan PIN pertama kali, kode PIN tersebut ternyata salah. Ki-hun kaget dan kesal. Ki-hun pun mencoba kedua kalinya, namun tetap saja gagal. Ia sangat frustasi, kesal terhadap ibunya dan melimpahkan kekesalannya kepada sahabatnya, bernama Sang-woo. Sang-woo adalah sahabat sejak kecil. Ki-hun mencoba berpikir dengan keras, berapa PIN yang digunakan oleh ibunya. Jika kesempatan ketiga ini gagal, kartu ATM tersebut otomatis akan terblokir. Lalu Ki-hun memasukkan kode PIN dengan pelan-pelan. Angka yang digunakan kali ini ialah tanggal lahir cucunya, yaitu Ga-yeong. Tebakan Ki-hun ternyata benar, bahwa kode PIN-nya adalah tanggal lahir cucunya. Scene berlanjut di sebuah tempat perjudian. Ki-hun bersama Sang-woo sedang asik bermain judi sambil berteriak-teriak. Selang beberapa saat, kuda pilihannya pun kalah balapan, membuat Ki-hun dan Sang-woo lemas. Ki-hun pun tak menyerah. Ia mencoba kembali dan memasang nomor pacuan kuda. Ia sangat frustasi saat memilih nomor kuda, berapa yang akan ia pasang. Setelah berpikir panjang dan matang, ia pun menetapkan nomornya. Tebakan Ki-hun benar, kuda pilihannya pun berhasil menang sampai finish. Ia sangat senang sampai memeluk sahabatnya. Ki-hun menuju loket untuk mengambil hadiahnya senilai 4,6 juta won. Saking senangnya sampai memberikan tip 10.000 kepada kasir. Di luar tempat perjudian, Ki-hun menelpon anaknya untuk membuat janji, mengajaknya makan nanti malam sambil merayakan kemenangannya. Saat sedang asik menelpon, Ki-hun mendapati orang yang memanggilnya. Setelah melihatnya, ia segera melarikan diri. Orang-orang tersebut pun segera mengejar Ki-hun. Ki-hun pun berlari dengan tergesa-gesa, hingga menabrak seorang perempuan sampai membuatnya jatuh. Ia segera bangun dan berusaha lari lagi. Namun Ki-hun berhasil ditangkap. Orang-orang tersebut adalah rentenir, yang sedang berusaha meminta agar Ki-hun melunasi uang pinjaman itu. Ki-hun pun mengambil uang dari kantongnya yang ia dapatkan dari pacuan kuda. Pas diambil dari kantongnya, uang tersebut ternyata tidak ada lor, dan menduga wanita tersebut adalah pencopetnya. Rentenir itu memukul hidung Ki-hun. Darahnya pun keluar. Ki-hun mencoba menjelaskan bahwa ia tadi memiliki 4 juta won dari pacuan kuda. Lalu rentenir itu mengancamnya dengan pisau yang akan ditusukkan ke hidungnya, sambil menyodorkan kontrak perjanjian pengambilan organ. Jika tidak bisa membayar dalam waktu 1 bulan, rentenir itu akan mengambil ginjal dan 1 mata miliknya. Karena putus asa dan ketakutan, Ki-hun pun dengan terpaksa menyetujui kontrak tersebut. 그래, 거기. Scene berlanjut. Di stasiun, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria misterius. Ki-hun mengira pria itu seorang marketing yang mencoba menawarkan produknya. Tetapi pria itu justru mengajaknya bermain dakji, pemain tradisional Korea yang sering dimainkan oleh anak-anak, di mana pemain akan melemparkan patah atau lipatan kertas miliknya kepada patah lawan, sampai membuatnya terbalik. Pria itu pun memberitahu jika setiap kali Ki-hun menang, ia akan diberi 100.000 won. Tetapi jika Ki-hun kalah, Ki-hun akan ditamparnya sekali. Awalnya Ki-hun ragu, namun setelah ia melihat uangnya, ia pun menyetujuinya. Ia tidak berhasil mengalahkan pria itu, sampai ia mendapatkan tamparan kesekian kalinya.
Setelah beberapa saat, Ki-hun akhirnya berhasil membalikan patah milik lawan dan mendapatkan 100.000 won. Kemenangan demi kemenangan ia dapatkan. Tiba-tiba, pria misterius itu menyampaikan informasi terkait jati diri Ki-hun 선생님, 이름 성기훈 47세, 최종학력 대한공업고등학교. dan 전직 menyodorkan undangan untuk berpartisipasi dalam permainan, memberitahu bahwa jika berminat agar segera menghubungi nomor itu. Tiba di rumah, Ki-hun memberikan sejumlah uang kepada ibunya yang ia dapatkan dari pria misterius itu. Ibunya lalu menyampaikan kepada Ki-hun terkait anaknya, kalau anaknya akan pindah ke Amerika bersama ibu dan ayah tirinya. Lalu ibunya Ki-hun mengatakan kepada Ki-hun agar segera mendapatkan uang untuk menyewa pengacara agar hak asuh Ga-yeong diambil oleh Ki-hun. Ki-hun gelisah mendengar perkataan ibunya, membuat ia putus asa. Ki-hun segera mengeluarkan kartu nama dari pria misterius itu dan menelponnya. Setelah janjian malam itu, Ki-hun dijemput oleh orang yang berbeda, mengatakan untuk segera masuk ke dalam mobil. Namun saat di dalam mobil, ia dibius. Lalu saat terbangun, Ki-hun kebingungan karena berada di tempat seperti asrama di mana berisi banyak orang menggunakan pakaian yang sama bertuliskan nomor. Kemudian selang beberapa menit datang sekelompok orang menggunakan jubah merah dengan wajahnya tertutup, memberikan pidato bahwa mereka akan mengikuti 6 permainan selama 6 hari. Yang memenangkan permainan itu mendapat hadiah uang tunai besar. Mereka akan mengungkapkan jumlah uangnya jika permainan pertama selesai. Mereka pun baris satu persatu menuju tempat permainan. Terlihat seorang pria berjubah hitam sedang mengawasi dari layar. Tiba di tempat permainan, Ki-hun segera berlari menuju seorang pria bernama Cho Sang-woo. Cho Sang-woo adalah anak dari teman ibunya. Ki-hun menanyakan perihal keberadaannya di sana. Tapi Cho Sang-woo mengabaikan Ki-hun. Pengumuman pun tiba, permainan pertama yaitu lampu merah lampu hijau. Mereka bisa bergerak maju selama penjaga berteriak lampu hijau. Jika penjaga berteriak lampu merah, yang bergerak akan dieliminasi. Yang melewati garis akhir tanpa tertangkap dalam 5 menit akan lolos di babak ini. Permainan pun dimulai. Mereka semua berlari dengan kencang. Saat bonekanya mengatakan lampu merah, semua pemain berhenti. Namun ada satu pemain yang masih bergerak. Semua pemain bingung, ditambah suara tembakan pada arena permainan. Mereka masih belum percaya dengan apa yang terjadi barusan. Saat lampu hijau, pemain angka 250 mendekati pemain 324. Dia sangat kaget sampai membuatnya melakukan pergerakan hingga berlari karena ketakutan. 그렇게 있으면 어차피 죽어. 누구냐? 아까부터. 네 뒤통수 치면 떨지 마 병신아. 그러다 걸리면 살려주세요. Nah, ada kejadian unik nih lur. Di saat mayoritas pemain panik, justru seorang kakek dengan angka 1 dengan santainya melanjutkan larinya sambil tersenyum-senyum. the stars. Let me see what spring is. Kiss me. Fill my heart. I worship and adore. In other words, Sampai tinggal berapa meter lagi mencapai garis finish dan tidak sengaja menginjak tangan pemain yang membuatnya jatuh. Namun dibantu oleh pemain AK-199 yang membuatnya selamat hingga mencapai garis finish di detik-detik terakhir. Pemain tersisa pun langsung dieliminasi. Yang menyelesaikan permainan, mereka akan melanjutkan di permainan kedua. Dan episode 1 pun selesai. Baiklah, sekian episode satunya. Nanti kita lanjut ya di episode kedua. Dan jangan lupa dukungannya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, biar episode kedua bisa segera hadir. Sekian, saya ucapkan terima kasih.